Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita karunia serta rahmatnya. Karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya itulah kita masih bisa menjalani aktivitas kehidupan di dunia ini. Salawat serta salam juga tidak lupa kita sanjungkan pada kedua hasanah kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita bisa menjalani sunnah-sunnah beliau dan juga semoga kita bisa mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin. Tema video dakwah kali ini adalah tentang kunci sukses dunia akhirat. Apa itu sukses? Kita seringkali menganggap sukses itu adalah dia yang hartanya begitu melimpah. Kesuksesan itu adalah dia yang jabatannya begitu tinggi, pangkatnya begitu tinggi, terkenal sana sini. Memang betul itu adalah sebuah kesuksesan. Namun sebenarnya semua itu hanyalah kesuksesan dunia, yang mana semua yang di dunia ini sifatnya sementara. Dan juga kesuksesan dunia itu hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah untuk mengambil, mudah bagi Allah untuk menghilangkan seluruh kesuksesan dunia kita. Dan juga perlu diketahui, kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Ada masanya kita meninggal dan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat kita kembali menghadap kepada Allah, tidak ada satupun kesuksesan dunia yang kita bawa menghadap Allah. Jadi tidak ada apa-apanya kesuksesan dunia ini di sisi Allah. Bukan berarti kita nggak boleh sukses dunia, boleh. Yang nggak boleh itu kita terlalu cinta, terlalu menganggung-anggungkan yang namanya kesuksesan dunia ini sampai kita lupa bahwasannya ada kehidupan setelah dunia. Kita lupa untuk mempersiapkan kesuksesan akhirat kita. Ini yang nggak boleh. Lalu apa itu? Apa sesungguhnya kesuksesan? Kesuksesan yang sesungguhnya Allah berfirman pada surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa. Takwa menjadi salah satu tanda kemuliaan seseorang. Takwa menjadi salah satu kesuksesan seseorang. Takwa juga bisa menjadi salah satu kunci kesuksesan kita, kesuksesan di dunia maupun akhirat. Takwa juga bisa menjadi bekal untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Takwa bisa menjadi bekal untuk kita bisa meraih kesuksesan di akhirat kelak. Emangnya apa sih itu takwa? Takwa adalah sebuah keyakinan di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya keyakinan, atau sebut kita adalah keimanan kepada Allah. Lalu dari keimanan ini membentuk sebuah kepatuhan terhadap setiap hal yang diperintahkan oleh Allah dan juga terhadap setiap hal yang dilarang oleh Allah. Itu takwa. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi seorang ahli takwa? Cara supaya kita bisa menjadi seorang ahli takwa yang pertama adalah kita memiliki keyakinan kepada Allah di dalam hati, yang benar-benar keyakinan. Yakin terhadap apa? Yakin bahwasannya setiap kemuliaan, setiap kebahagiaan itu letaknya ada pada setiap hal yang diperintahkan oleh Allah. Yakin bahwasannya setiap hal yang diperintahkan oleh Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Yakin bahwasannya setiap hal yang dilarang oleh Allah itu memiliki kemudaratan bagi kita, memiliki masalah bagi kita kalau kita melaksanakan hal tersebut. Lalu setelah kita memiliki keyakinan ini, kita laksanakanlah setiap perintah yang diperintahkan oleh Allah. Dan juga kita harus kuat tenaga berupaya untuk menjauhi setiap hal yang dilarang oleh Allah. Insya Allah, jika kita melakukan hal tersebut, Allah lah yang akan mempermudah kita, Allah lah yang akan membantu kita untuk bisa menjadi seorang ahli takwa. Lalu apa sih ciri-ciri orang yang ahli takwa? Seorang ahli takwa tergambar sebagai seorang yang melaksanakan ibadah dengan penuh kesungguhan. Seorang yang berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Bukan hanya itu, seorang ahli takwa juga memiliki kesabaran dan ketabahan yang begitu luar biasa. Dia sabar, dia tidak marah terhadap setiap ujian yang menimpa hidupnya. Dan juga seorang ahli takwa memiliki kedermawanan yang begitu luas. Dia selalu bersedia menerima permohonan maaf, selalu bersedia meminta maaf terhadap orang lain. Dan juga seorang ahli takwa dalam aktivitas kesehariannya, dalam tingkah lakunya, dalam perkataannya, dia selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Itulah beberapa ciri orang ahli takwa. Lalu apa sih yang menyebabkan kita tidak bisa menjadi seorang ahli takwa? Sederhananya ada dua hal yang membuat kita tidak bisa menjadi seorang ahli takwa. Yang pertama adalah lemah ilmu.
Apa itu lemah ilmu? Semuanya pakai ilmu. Kita mau dunia pakai ilmu, kita mau akhirat pun pakai ilmu, kita mau keduanya juga pakai ilmu. Tapi ilmu kan ada banyak. Ambillah ilmu yang paling penting, yaitu ilmu agama. Ilmu yang membuat kita semakin tahu kepada Allah, ilmu yang membuat kita semakin tahu apa hal-hal yang disukai oleh Allah dan juga apa hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ambillah ilmu itu yang paling penting. Lalu yang kedua adalah lemah jiwa. Apa itu lemah jiwa? Kita bisa lihat di berita-berita orang-orang berjatuhan karena memperturutkan hawa nafsunya. Nafsu amarah, nafsu membunuh, menembak, memukul, jatuh. Nafsu syahwat, berzina, selingkuh, pacaran, jatuh. Nafsu cinta dunia, merampok, korupsi, jatuh. Setiap orang berjatuhan karena jiwanya lemah terhadap hawa nafsunya. Jiwanya tidak bisa melawan hawa nafsunya. Maka dari itu, janganlah kita jauh-jauh dari majelis taklim. Janganlah kita jauh-jauh dari guru-guru agama. Ambillah ilmu sebanyak mungkin, terutama ilmu agama. Lalu jangan hanya diambil namun tidak diamalkan. Karena percuma jikalau kita punya ilmu banyak namun tidak diamalkan, itu akan sia-sia. Lalu bergaullah dengan teman-teman yang baik, karena teman-teman ini pun berperan penting dalam pribadi kita. Teman-teman inilah yang akan membentuk pribadi kita. Jikalau lingkungan kita baik, insya Allah pribadi kita pun akan menjadi lebih baik. Dan juga dengan sekuat mungkin kita lawan, kita kendalikan hawa nafsu kita. Semakin terkendali diri kita mengamalkan ilmu-ilmu yang ada, semakin terkendali kita dalam mengamalkan setiap hal yang diperintahkan oleh Allah. Insya Allah, Allah lah yang akan mempermudah kita menjadi seorang ahli takwa. Wa akhiru da'wakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.